Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Yodi. Kita akan merenungkan di hari Kamis ini tentang kebenaran sebuah firman Tuhan. Namun sebelumnya saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa yang berada di kerajaan surga, ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami masih merasakan kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan kasih-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kami sampai kapanpun Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib dan atas kebangkitan-Mu Tuhan. Dan hal itu membawakan sebuah harapan yang baru, sebuah kehidupan baru, dan sebuah masa depan yang baru, sehingga kami memiliki satu tujuan, yaitu ketika kami dipanggil oleh Engkau, kami sudah memiliki satu tujuan, yaitu bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Imanku, ikuti mandat Allah, nyata kuasanya untukku, untukmu, dan kita semua. Di tahun 2020 ini menjadi tahun yang kelam bagi saya, mungkin bagi saudara, ataupun bagi banyak orang. Kita melihat bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, banyak kematian-kematian yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Kita melihat juga banyak artis-artis meninggal. Pada awal tahun kita melihat Ashraf Sinclair, kemudian ada artis juga Glenn Fredly, dan baru-baru ini kita melihat bahwa seorang penyanyi yang sedang naik daun, seorang penyanyi dari Solo, seorang penyanyi yang namanya sudah besar, yaitu Didi Kempot, juga dipanggil Tuhan secara mendadak. Dia meninggal secara mendadak. Kita tidak tahu misteri kehidupan. Yang kita tahu bahwa manusia pasti akan mati dan manusia akan kembali kepada Tuhan. Demikian juga dengan saya maupun Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Namun yang satu yang harus kita tahu bahwa ketika kita telah hidup pada Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan, maka setiap kehidupan kita memiliki harapan yang baru, kita memiliki masa depan yang baru, dan kita memiliki tujuan yang baru, yaitu kita hidup untuk Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang saya beri judul What Your Legacy? Apa warisanmu? Kita melihat 2 hari yang lalu bahwa seorang penyanyi Didi Kempot yang berada di puncak kejayaannya, dia sedang di puncak kesuksesannya, tiba-tiba dipanggil Tuhan atau dia meninggal, dan semuanya itu pada akhirnya akan ditinggalkan. Namun kita akan belajar dengan sebuah tokoh. Kita mau belajar dari satu orang tokoh, yaitu dari Timotius, bagaimana kehidupan Timotius bisa memberkati saya. Dari perenungan ini saya terberkati melalui kehidupan Timotius, bagaimana keluarganya bisa menjadi berkat, dan kiranya kehidupan keluarga Timotius ini bisa juga menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita akan membuka di dalam surat 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan buat kita semua. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah sebuah pesan dari Paulus. Paulus adalah gembala dari Timotius. Paulus adalah orang tua dari Timotius, dan kita melihat bahwa bagaimana Paulus bisa melihat sosok yang besar di dalam diri Timotius. Timotius adalah seorang anak muda. Timotius adalah seorang yang baru berumur 35 tahun pada waktu itu. Tetapi dia sudah bisa menjadi gembala bagi salah satu jemaat yang dimenangkan oleh Paulus, dan Timotius menjadi gembala. Kita melihat bahwa satu ayat ini di 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Lois adalah seorang Yahudi yang taat. Dia bisa menjadi seorang Yahudi yang taat, sehingga dia bisa menurunkan kepada anaknya iman, yaitu kepada Eunike. Eunike menjadi seorang yang taat kepada Tuhan,
dan dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian Eunike melahirkan Timotius, seorang yang besar, seorang yang mempunyai nama baik. Dia menjadi seorang gembala yang berpengaruh pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat bahwa kehidupan dari bapaknya Timotius, dia bukanlah orang yang mengenal Tuhan. Dia dari orang non-Yahudi sehingga dia tidak mengenal Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang telah diturunkan oleh Louis bisa diturunkan ke Eunike, dan apa yang dimiliki Eunike itu bisa diturunkan kepada Timotius. Dan hal ini menjadi sebuah warisan yang besar. Ini adalah sebuah peninggalan yang besar, sebuah peninggalan yang luar biasa bagi Timotius. Ketika kita melihat bahwa di dunia ini sebuah contoh bahwa ada satu orang tokoh bernama Bill Gates. Bill Gates adalah orang paling kaya di dunia. Dia memiliki anak bernama Jennifer Gates. Dan sebuah contoh yang diberikan oleh Bill Gates adalah dia tidak pernah memberikan pengajaran kepada anaknya bahwa seluruh kekayaannya akan diberikan kepada Jennifer Gates, karena Bill Gates tahu bahwa warisan kekayaan tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi pada waktu sekolah Jennifer Gates hanya diberi uang saku sebesar Rp150.000 setiap minggunya. Padahal kalau kita melihat bahwa Bill Gates adalah orang paling kaya di dunia, apakah uang menjadi warisan yang baik buat anak cucu kita, buat keturunan kita? Lalu ada juga, apakah nama besar juga bisa menjadi sesuatu yang berharga buat anak cucu kita nanti? Seperti contoh, baru-baru ini kita melihat bahwa Didi Kempot, dia memiliki nama besar. Apakah nanti anaknya bisa mewarisi nama besar tersebut? Apakah nama Didi Kempot akan menjadi kebanggaan selamanya buat anak cucu mereka? Kemudian tahta. Kita melihat bahwa banyak kerajaan-kerajaan pada waktu zaman dahulu. Kita melihat bahwa peperangan di mana-mana hanya karena tahta. Di Israel juga banyak, di Indonesia kerajaan-kerajaan di Indonesia juga banyak, dan mungkin banyak kedudukan-kedudukan yang diperebutkan hingga pada akhirnya itu bisa merusak iman, bisa merusak kekeluargaan. Namun ada satu pertanyaan buat setiap kita untuk kita renungkan hal itu, yaitu apakah warisan yang terbesar, apakah warisan yang terbaik, apakah sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan buat anak cucu kita, buat keturunan kita nanti? Apakah itu kekayaan bisa menjadikan mereka baik dan hidupnya akan terpelihara Tuhan? Apakah tahta bisa menjadikan mereka baik? Apakah jabatan? Apakah hal-hal itu bisa menjadikan bahwa mereka pada waktu nantinya akan tetap hidup di dalam Tuhan? Namun saya mengajak kita untuk menjadi seperti Louis, bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Eunike, yaitu iman percayanya pada Tuhan. Dan ketika Eunike bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Timotius, dan kita bisa melihat bahwa Timotius menjadi seorang yang besar, dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan, dia bisa menjadi berkat buat orang lain, dia bisa menjadi seorang yang hebat di masa mudanya. Mari saya mengajak setiap kita untuk merenungkan hal itu, bahwa sesuatu warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita, kepada orang lain adalah iman. Iman pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat buat setiap kita, yang telah menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Akal dan pikiran manusia tidak bisa melampaui apa yang telah dipikirkan Tuhan, apa yang telah dirancangkan Tuhan. Namun kita bisa memberikan sebuah teladan. Ketika kita masih ada, kita masih diberikan kesempatan, kita bisa memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain, buat keluarga kita, buat orang lain yang belum mengenal Tuhan.
hari-hari ini kita harus bekerja dari rumah, WFH, kita harus work from home, kita harus bekerja dari rumah, kita harus beribadah di rumah, kita harus melakukan banyak hal di rumah, dan kita tidak boleh keluar masuk, dan kita tidak bisa bepergian seenak kita karena pemerintah menganjurkan hal ini. Demikian, apakah itu menjadikan kita tidak produktif? Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Paulus yang telah menulis berbagai banyak tulisannya yang bisa memberkati jemaat-jemaat pada waktu itu. Kita melihat bahwa pada waktu Paulus berada di penjara, pada waktu itu Paulus bisa menjadi seorang yang produktif. Dia bisa menuliskan 4 surat di dalam penjara. Hal itu bisa menguatkan jemaat-jemaatnya pada waktu itu. Demikian juga dengan kita, ketika kita hanya di rumah saja, hal itu tidak menghalangi kita untuk kita tidak hanya diam saja, kita hanya tidur saja, tetapi setiap kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Meskipun kita hanya di dalam rumah, tetapi kiranya kita bisa menjadi berkat sama seperti kehidupan Paulus, bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Demikian renungan pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat berbicara dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu bisa bertumbuh di dalam hidup kami, dan hidup kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami alat-Mu, sehingga kami bisa memberitakan kebenaran firman-Mu buat orang-orang lain di sana. Kami bisa memberikan warisan yang terbaik dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.